manusia yang tidak lengkap. Udah, aku boleh ngomong. Contoh, mohon maaf ya, mohon maaf. Tangan saya misalnya, Ada. udah paham ya? Nah, jadi kalau ada Tuhan yang tidak sempurna sebagai Tuhan, dia Tuhan cacat gitu. Boleh Silakan. ngomong nggak? Silakan. Kamu Bentar pakai dulu, bentar dulu. Nah, siapa nih? Aku ngomong. Siapa nih? Saya dulu Bang Jon. Bang Jon. Selamat pagi Bang Purba. Aku aja. Halo. Ya. Bang Purba selamat pagi. Ya, saya mau ngomong dulu bentar Bang Jon. Abang mau bertanya? Ya. Silakan bertanya. Gini ya Kak ya. Oke, gini. Tadi kan katanya cacat kalau dia mentuhankan manusia. Sebenarnya itu lari Kak. Maaf ya Kak, bukan saya. Bukan, abang salah. Abang salah kan? Abang tunggu salah. Abang salah, ya. Bang. Ya, Abang tunggu dulu, salah. Bentar. Bukan dia yang cacat. Abang salah. Sal, benerin dulu abang ini salah, Sal. Dia udah salah paham, pengen bicara pula. Imron, sebentar dulu. dengar dulu. Sayang. Sebentar. Gak sabar mereka ini. Bang Imron sabar Bang Imron ya, biar Bang ini John dulu ya. Sweet dulu lah. Menurut apa namanya Kak Uni Bang Imron gak sabaran. Allah memiliki sifat manusia itu cacat menjadi Allah atau Tuhan. Tapi menurut Bentar, kamu sepakat gitu? Enggak, menurut kamu sepakat gitu? Enggak. Sepakat nggak itu kalau seandainya Tuhan memiliki sifat Enggak, enggak? aku nggak Kalau sepakat, karena aku punya kalau bantah. manusia memiliki sifat-sifat kehewanan cacat nggak? Ya, bentar. Kalau manusia punya sifat kehewanan normal nggak manusia itu, Dek? Oh, itu tidak normal. Kenapa Tuhan punya sifat manusia jadi normal? Giliran manusia punya sifat hewan-hewan Yesus nggak Tuhan normal. saya Ini itu lucu tidak ya. memiliki sifat hewan. Bentar, Dek. Ya, jadi gini dulu, Bang. Lah, manusia Iya, punya Rika. dengar. Bentar, ya. Manusia punya Aku sifat mau- hewan nggak normal. Tuhan punya sifat manusia normal. Coba gimana itu? Itulah lagi kamu bahwa ketika Allah Yesus Kristus ini menjadi manusia, dia itu disebut sebagai anak yang kudus. Anak yang kudusnya artinya dia tidak akan berdosa. Sifat manusia yang baik itu berasal dari Allah. Tidak akan berdosa. Sifat manusia yang baik itu berasal dari Allah. Dari mana Sifat kamu tahu dia manusia tidak yang berdosa? tidak baik itu berasal dari Iya. Allah? Setuju nggak? Setuju nggak? Justru sifat-sifat manusia yang baik Setuju, saya setuju. dari sifat Gini. Allah. Justru Saya sifat setuju. manusia yang baik itu berasal dari sifat Enggak, saya nggak setuju. Kalau sifat Allah, ya, kamu mau saya tanggapi atau mau lanjut argumen selanjutnya? Saya Ya. gini, saya catat ya. Rifat. Argumen kamu itu adalah sifat yang baik datang dari Allah, sifat yang buruk datang dari iblis. Saya tidak sepakat dengan ini, ya, karena manusia tidak bisa mengikuti sifat Tuhan. Nah, kamu mau saya tanggapi dulu atau kita lanjut argumen kamu membahas tentang Tuhan itu yang kalau dia punya sifat manusia Baik. cacat? Bantahan kamu ada Menurutmu nggak? ketika Silakan. Tuhan memiliki sifat setengah-setengah katamu tadi, aku mau membahas tentang, aku boleh nanya nggak? Boleh ya? Boleh. Silakan. Al-Quran itu apakah setengah buku dan setengah firman Allah, atau Al-Quran itu adalah sepenuhnya Nggak buku ada dan sepenuhnya Al-Quran yang firman Allah? Menurutmu? Al-Quran itu adalah kalam ilahi yang dibukukan. Iya, sepenuhnya buku. Kalau dan kamu sepenuhnya bicara firman. tentang musab, nggak ada sepenuhnya buku sepenuhnya firman. Mana ada itu Jadi pilihan kalau seperti bukan itu? sepenuhnya, Al-Quran. apakah itu setengah-setengah? Loh, kok setengah-setengah? Al-Quran itu dari kata kara Iya. ayakra'u Qur'anan. Kamu nggak ngerti definisi Tahu, tapi Al-Quran? Al-Quran yang Al-Quran itu sekarang apa coba? kalian punya adalah Al-Quran yang adalah buku. Yang mana? Enggak, Al-Quran semua yang Al-Quran sekarang itu kalian buku. punya adalah Contoh buku. saya baca Al-Quran nih. Enggak. Contoh saya baca Al-Quran nih. Saya baca Al-Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ya, makanya bukan semua berarti Al-Quran itu Enggak, buku. yang Kamu saya ini ada apa maksud sih? adalah Yang kamu maksud yang mana? yang telah Yang mana? ditulis dibukukan. Oh, mushaf Ah, Al-Quran. itu. Apakah itu Kenapa mushaf adalah Al-Quran? Firman Allah sepenuhnya? Oh, itu perkataan Allah sepenuhnya. Yes. Apakah itu adalah buku sepenuhnya? Al-Quran buku sepenuhnya. Memang itu mushaf. Mushaf dari Iya, kata apakah suhuf, itu yaitu buku lembaran-lembaran yang sepenuhnya? ditulis. Jawab aja. Lah memang gitu kitab, buku. Terus siapa Buku bilang itu sepenuhnya pena? dan firman Allah sepenuhnya yang menyatu. Namun, Kok yang dalam menyatu? Sejak dua menyatu natur apa? itu tidak Apanya bisa- yang menyatu? Oke. Menyatu. Nggak ada dua natur. Dua natur gimana itu? Apanya yang menyatu? Yang Baik. menyatu apanya? Nggak ada Apakah kami tapi bilang itu menyatu. buku itu bukan Yang ada firman? adalah nggak. Kamu menyatu tuh apa sih? Kamu tau nggak kalau menyatu tuh Ya, contoh air putih dicampur Di dengan situ, kopi itu aku menyatu. nggak bilang- Kopi sama nggak air. bilang Apa sih? bercampur-campur, nggak bilang bercampur-campur. Ada bedanya. Menyatu Aku itu tahu. artinya apa coba?
Menyatu tuh apa? Menjadi satu. Satu apa? Yang menyatu apanya? Bentar dulu. Al-Quran itu kok kamu gini loh? Jangan kamu membawa definisi sendiri, terus kamu paksa saya terima definisi kamu. Tapi kamu Saya setuju. tidak sepakat dengan definisi. Setuju apa? Bahwa Al-Quran adalah Setuju apa? sepenuhnya firman Allah dan sepenuhnya buku. Loh, Al-Quran itu seluruh perkataan Allah, dari mulai surah pertama sampai surah terakhir, semuanya itu adalah perkataan Allah. Yang Kalau buku. kamu maksud adalah mushaf Al-Quran, itu buku. Buku yang dituliskan firman Allah, betul. Ya udah, berarti Terus? kalian nggak akan mengatakan berarti? bahwa ketika firman Allah itu ada di buku itu menjadi setengah-setengah firman. Apa sih setengah-setengah firman? Kamu apa sih? Kamu ngerti nggak esensi yang kamu bahas ini? Bang John ini Esensi yang kamu bahas dari definisi buku, buku itu adalah sebuah lembaran-lembaran yang memiliki sampul depan belakang yang kemudian ada yang ditulisi, ada yang tidak ditulisi, ada namanya buku kosong, ada namanya buku yang sudah ditulis. Jadi disebut dalam bahasa Arabnya Bahwa buku mushaf. Al-Quran Itu namanya buku. adalah benar-benar buku atau buku-bukuan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Loh, kamu jangan ngajarin inilah, Enggak, jangan Al-Quran ngajarin itu benar-benar saya untuk buku atau buku-bukuan. Al-Quran yang tertulis itu adalah buku. Baik. Buku yang Apakah ditulis firman Al-Quran Allah di juga dalamnya. benar-benar firman atau firman-firmanan? Perkataan Allah adalah firman Allah. Baik, kesimpulannya Apa ini, Dek? adalah Dek, Al-Quran yang kesimpulannya ditulis adalah sepenuhnya buku dan sepenuhnya firman Allah. Selesai. sepenuhnya buku, sepenuhnya firman apakah Allah. itu Lah, menjadi memang buku ya? kecacatan bagi firman? Enggak, semua mencacatkan dan firman apa Ya, ini apakah firman itu Allah kok menjadi- cacat karena buku apakah enggak buku? ketika firman itu dituliskan di buku itu, Silogismenya firman yang gimana? menjadi Nak, cacat? coba silogis Apakah cara ketika mengambil firman kesimpulan itu atau ditulis di dalam buku firman itu menjadi cacat? gini loh Bang John, kenapa Al-Quran itu dibukukan Bang John? Takut nanti. Enggak, bentar, Sal, itu udah lari Sal. Enggak, itu lari Sal. Dia tanya Sal, apakah Al-Quran adalah buku cacat? Cacat itu kurang atau tidak lengkap. Contoh, Al-Quran kalau dikatakan cacat ketika ada di dalamnya perkataan yang bukan perkataan Tuhan. Tapi kalau dia ditulis dalam buku, kenapa dia jadi cacat? Emang Enggak, Al-Quran aku dikatakan nggak nanya sempurna itu. kalau dia tidak ditulis gitu. Baik. Gini loh, Aku nggak kamu nanya tuh itu. mengerti nggak Aku esensi? setuju- Kamu paham setuju arti aja esensi? dengan itu. Ya kan? Iya, Setuju pertanyaan kamu itu pertanyaan yang salah. Iya. Paham. Apakah Kapan ketika firman Allah ditulis di dikatakan dalam cacat buku, kalau seandainya dia dibukukan? apakah ketika firman itu ditulis di dalam buku, firman itu cacat atau tidak cacat? Iya. Kalau saya sih tidak cacat, betul nggak? Ya enggak, kok ya memang enggak cacat. Firman Apakah dibacakan ketika enggak ditulis cacat, itu firman ditulis enggak menjadi- cacat, apa, terus mengganggu esensi dari firman itu sendiri? ya tidak mengganggu kalau kecuali kalau terdistorsi dan dirubah gitu, itu terganggu. Makanya Terus ketika sang firman itu punya kami Terus? itu menambahkan atur manusia menjadi manusia, apakah itu mengganggu firman ilahi? Enggak kan? yang terganggu itu adalah esensi Tuhan. Terganggu lah. gimana? Yang terganggu adalah esensi Tuhan. Makanya gitu loh. Kalau diskusi itu gini loh, jangan itu mengganggu deh. Diskusi itu kalau kayak gitu itu terganggu kita. Saya dari tadi itu tidak kan kamu. Kalau kita diskusi itu, saya bicara, kamu dengarkan. Kamu mengerti esensi, kalau kamu nggak ngerti saya jelaskan. Esensi Tuhan itu adalah memiliki sifat ketuhanan. Sepakat nggak kamu itu? Oh, sifatnya itu sepakat. Sepakat banget itu aku. Nah, kalau Tuhan memiliki sifat kemanusiaan, dia masih normal. Masih normal. Masih normal. Berarti kamu mau mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat manusia. Sifat Contoh seperti manusia yang terkentut, ya. Ya sifat manusia emang buruk kalau terkentut. Manusia itu harus terkentut, kalau nggak terkentut perutnya sakit loh. Baik. Kalau manusia itu, dengar dulu, Dek, manusia itu BAB, Dek, buang air besar keluar dari pantatnya. Masalahnya kalau di itu buruk nggak itu? Manusia itu, Dek, mohon maaf ya, Dek, dia punya di dalamnya testosteron, dia punya birahi. Itu sifat manusia. Pertanyaan saya, kalau sifat manusia sepenuhnya ada dalam diri Tuhan, maka Tuhan itu normal sebagai Tuhan. Enggak masalah. Definisi Tuhan apa? Coba saya tanya. Definisi Saya tanya dulu, Tuhan itu apakah adalah Tuhan sang itu penguasa atas Tuhan segala lapar nggak? penguasa. Definisi Nah, sang Tuhan. penguasa atas segala penguasa itu membutuhkan nggak sesuatu? Sang penguasa itu membutuhkan sesuatu nggak? Enggak, tapi dia bisa melakukan apapun. Duh, saya tanya dia membutuhkan nggak? Kenapa kamu embel-embel dengan melakukan segala apapun? Kalau gitu bisa nggak Tuhan kamu jadi perempuan? Kamu nggak ngomong Kamu bahwa mencret Tuhan kan? Bisa nggak jadi perempuan? Makanya kalau bicara itu, boleh, bisa nggak Tuhan baik. menjadi perempuan? Aku Gini loh, Dek, makanya kita diskusi itu jangan loncat-loncat, Dek. Enggak, jangan dulu ke sana. Saya belum membahas itu karena kalau Tuhan, yang kita bahas itu esensi Tuhan, belum sampai ke Tuhan bisa atau tidak. Saya kan tanya begini tadi, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang memiliki sifat ketuhan penguasa. Oke, kita sepakati itu. Pertanyaan Tuhan kamu yang berkuasa ini membutuhkan nggak segala sesuatu? Dia butuh nggak? Ada kebutuhan nggak? Nggak butuh.
Kenapa dia butuh keledai? Berarti dia bukan Tuhan. Ini nih kenapa kalian tuh tidak konsisten dengan omongan kalian? Bisa Kok kamu saya jelaskan jawab? karena dia aja butuh. Bisa Dia saya aja butuh jawab? keledai kok dibilang nggak butuh. Bisa saya jawab? Ah, silakan. Ya, ketika dia itu mau menggunakan keledai, itu adalah penggenapan mesianik. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Aduh, Raja Mesias pertanyaannya dalam dibutuh nggak keledai? Perjanjian lama. Bahwa dia Itu memang namanya adalah menggenapi, penjelasan dan kenapa. itu bukan butuh, Iya, nggak itu. butuh, tapi itu memang harus dilakukan. Gitu. Selesai. Loh, artinya kamu menjelaskan kenapa dia butuh keledai. Artinya kamu membenarkan dia butuh keledai karena memang tertulis di situ dia Tuhan membutuhkan. Karena kan Allah tidak Kamu berdusta. telah mengingkari. Betul nggak Uni? Allah tidak Loh, berdusta. kok tidak berdusta? Kalau saya bisa tunjukkan Tuhan kamu berdusta salah. gimana? Ketika kamu mengatakan bahwa Oke. Tuhan tidak berdusta, dia benar-benar naik keledai seperti yang dinubuatkan. Apakah dia berdusta? Tidak. Saya tanya bukan kalau kan? Kena. belum kalau enggak Tuhan kok kena? Apanya yang kena, Dek? Enggak, Saya bisa enggak membuktikan berdusta Tuhan kamu berarti berdusta gimana? kok. Apa ini, Dek? Dek, kalau kamu bilang ini ya, saya kaya loh Uni, saldonya nggak ada, berarti kamu tuh bohong. Kalau kamu mengklaim Tuhan kamu tidak berdusta, saya bisa buktikan Tuhanmu berdusta. Yang kedua, saya tanya, Tuhan kamu tadi katanya tidak membutuhkan. Kan kamu yang bilang, Tuhan saya tidak membutuhkan Uni. Faktanya tertulis Tuhan butuh keledai. Artinya, kamu sedang berkontradiksi. Argumenmu yang mengatakan definisi Tuhan tidak membutuhkan, itu dibantah dengan realitas bahwa Tuhan membutuhkan. Maka secara esensi, statement ini tidak benar. Kamu tahu tidak statement yang benar? Kamu baca teori kebenaran, 9 teori kebenaran. Pertama adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran yang telah divalidasi dengan faktual. Kebenaran yang koherens, kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Kamu bilang Tuhan saya tidak membutuhkan. Kenyataannya, pembuktiannya Tuhan butuh keledai. Alasannya karena memenuhi penggenapan. Ya sudah. Iya, Bang Artinya Gun. di sini ada ketidakkonsistenan Bang antara Gun. Tuhan yang kamu, bentar dulu Bang Pasak Bumi, antara Tuhan yang kamu bawa dalam gagasan dan ide kamu itu bertentangan dengan realitasnya Tuhan yang kamu baca dalam kitab kamu. Baik, Nah, ya, omongan kamu ini kalau dalam ranah ontologis rasio, kamu masuk ke kampus-kampus, kamu gagal, kamu akan diketawain sama mahasiswa-mahasiswi. Oke, Kalau baik, ini sama Pak. orang Kristen di gereja kamu nggak diketawain. Nah, Aku sekarang kita mau lanjut. ngomong. Tuhan berdusta. Tunggu dulu, 2 poin belum selesai. Belum selesai, Tuhan berdusta. Kamu buka Lukas pasal 24 nomor 46. Silakan. Tolong kamu baca itu. Lukas berapa? Nanti saya boleh nanya. Aduh, Bang, ini turun dulu. Lukas 24 nomor 46. Baik, saya boleh nanya Lukas nggak pasal nanti? 24 nomor 46. Ya, tapi saya boleh nanya nggak nanti? Kamu nanya aja. Kamu Ya, tanya sama baik. saya. Lukas 24 Setelah kita ayat selesaikan yang masalah kita, Dek, baru kamu tanya 46. Ya, ayat yang ke-20 berapa? 26. Oke. Baik. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk Pasal ke dalam 24 ayat 26 kan? Iya, ini. Firman Tuhan tuh berhikmah lah. Pertama santai. Bukankah Mesias Astagfirullahaladzim, Dek. Kalau diskusi itu tidak dengan ketenangan. tidak Dek, dengan dengar ketenangan? ya, Lukas pasal 24 nomor 45 dan 46. Coba kamu Baik, baca baik, pelan-pelan, santai Lalu Dek, ia jangan buru-buru. Lalu ia Kita nggak membuka bisa pikiran memberikan mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya betul. Terus Udah. Oke, pertanyaan Uni, itu Yesus sedang mengutip firman Tuhan dan dia jujur nggak sebagai Tuhan? Dia nggak pernah berbohong kan? Yesaya 53. Mana coba bacakan? Mana ayatnya? Yang pernah Coba dikutip? aku tolong host bacain host. Soalnya aku di sini Alkitabnya Berapa? Ini udah Yang dibantu. perjanjian baru. Yesaya berapa? Yesaya 53. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 53. Yesaya 53. Ya. Mari kita baca ya teman-teman. Kamu Kata boleh- Yesus apa kamu tadi boleh teman-teman? Ada tertulis. Iya, Yesus bilang apa teman-teman? Dengar ya, Yesus bilang apa? Yesus harus menderita. Ada tertulis demikian. Jadi bentar dulu. Kalau diskusi hanya buru-buru untuk menang-menangan tuh sama Uni udah nggak relate. Uni ini membagi wawasan berpikir. Kalau hanya ingin mempertahankan agama dengan doktrin ya nggak perlulah diskusi. Mending bergereja aja gitu.
Di sini kita membuka cakrawala berpikir. Nah, Yesus berkata apa? Yesus berkata begini, ada tertulis demikian. Artinya Yesus mengatakan ada nih tertulis dalam kitab suci. Mesias harus mati di hari ini. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ada 7 kata yang terangkai menjadi kalimat, ya. Di manakah itu ada kata saudara kita dalam kitab Yesaya pasal berapa, Dek? Yesaya yang Yesaya pasal ke-53. 53. Nomor ayatnya berapa? Oke, Daniel 9 ayat 26 itu jelas. Bentar. Lari lagi, Dek. Sorry. Daniel, ya udah, Daniel. Coba aku baca dulu. Nggak apa-apa lah. Kita mengasihi adik kita ini, ya. Daniel 9 ayat yang ke Daniel? 9 ayat 26. Oke, kita baca ya. Teman-teman, tadi apa kata Yesus? Asal, kamu noise deh. Apa kata Yesus? Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ada 8 kata menjadi terangkai dalam satu kalimat. Oke, mari kita lihat. Apakah ada tertulis dalam kitab Daniel? Mari kita baca. Daniel 9 number berapa nih? Berapa tadi? Oh, ini dia. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyatnya seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan Dek, ini nggak sama, Dek. Bentar. 8 kata yang menjadi serangkai dalam satu kalimat, Dek. Kalau ayat itu tidak ada, berarti Yesus berbohong, Dek. Itu konsekuensi, Oke, baik. ya. Kalau Kamu nggak dia minta secara kalau tidak eksplisit atau secara implisif? Oh, loh, bukan implisit tertulis. Kan Yesus yang bilang. Aku Iya, tanya Yesus lah. mau seperti eksplisit. Yesus bilang apa, Dek? Mengatakan bahwa Mesias Bukan memang harus eksplisit dan benar-benar implisit. menderita. Atau Kata implisit. Yesus tertulis. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Gimana ini kok malah menyalahi perkataan Yesus? Kata Yesus ada tertulis demikian. Kok malah nanya implisit? Yesus bilang tertulis kok. Nggak ada implisit di situ. Kata Yesus Secara ada implisit, tertulis itu demikian. ada. Aduh, kata Yesus gini, Dek. Ada tertulis demikian. Berarti Oke, Yesus baiklah. memberitakan informasi. Ya, baiklah. Kalau begitu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu nggak menjadi Bukan apa nggak namanya. masalah, ada nggak tertulis? Oh, kalau Ada nggak soal tertulis? implisif itu ada. Memang Mana? benar dikatakan bahwa Mesias itu nanti akan menanggung banyak salah penderitaan orang-orang. Ya di mana tertulis, Dek? Di mana tertulisnya? Yesaya 53. Kalau secara Yesaya lari lagi, Yesaya 53. Ya. Yesaya Bentar dulu. 53. Setidaknya kamu sudah mencoba ya, Dea. Nggak apa-apa lah. Yesaya 53. Nggak ada Yesaya 53 kok nggak ada di sini? Yesaya. Oke, ayat yang keempat. Tetapi Aduh, sesungguhnya ya Allah, lari lagi tadi ke Daniel, lari ke Yesaya ya. Tapi sesungguhnya penyakit Bentar kita dulu, lah yang Dek. ditanggungnya. Lari ke Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya Belum, dan Dek. kesengsaraan Belum. kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi secara implisif Terus mungkin mana ini itu? jelas. Ya, ini jelas bahwa Mesias itu akan menderita, dan ini digenapi dalam Petrus. Ketika Petrus mengutip, Berarti oke lah. ya, aku ada ayatnya. Dek, jangan menjelaskan lagi, Dek. Semakin Ya, kau gimana menjelaskan, semakin terlihat kau sedang menolak kebenaran itu, Dek. Menolak Dek, saya yang tidak jelas. tanya implisit, eksplisit. Ada tertulis. Kamu ngerti nggak definisi ada tertulis itu seperti apa? Misalnya saya bilang, ada tertulis bahwasanya jangan buang sampah di sini. Apa maksudnya itu? Ya, nggak boleh buang sampah. Gimana sih? Apa maksud? Ya apa Ya, nggak maksud? boleh buang Ketika sampah. saya bilang jangan bukan ada tertulis jangan buang sampah di sini. Apa maksudnya? Maksudnya saya sedang melakukan informasi ini makanya Ya, betul. kenal lah Maka esensi kamu saudara. tidak membuang sampah. Apa yang nih Mas? Duh.
Bukan. Karena Kok dikatakan bahwa Astagfirullah, makanya kan ketika belum kamu deh. dikatakan Uni bahwa- lagi ngapain? Uni, Gimana sih? enggak, bentar. Uni bilang gini nih. Uni, kok gimana sih? Kamu Loh, mau nitanya ketika apa? Kamu mengatakan Pada saat Uni jangan sedang membuang sampah, ya orang nggak buang sampah. bukan gimana? itu, bukan kata-katanya. Uni kan bilang nih, Uni lagi bicara sama seseorang nih, Sal Pasaribu nih. Sal Pasaribu lagi berdiri depan Uni. Sal, ada tertulis di atas, ada tertulis demikian, jangan buang sampah di sini. Ikuti ya, Sal. Nah, Ya. Uni lagi ngapain sama si Sal itu? Lagi ngapain Lagi Uni? Lagi memberitahu ngapain sama si Sal? tidak boleh buang sampah. Pintar nih, luar biasa, baru masuk tuh. Iya, Tuh, masuk. Yesus di situ mengapain waktu dia bilang Gimana? ada tertulis demikian? Ya, apakah ketika Ya, iya. anaknya itu Iya, kadang-kadang mengatakan kamu tuh bahwa gitu. dia tidak membuang Kok sampah di situ, belum dia salah. selesai? Dia salah nggak ketika dia tidak membuang sampah di situ, Ini meskipun nggak emang secara yang menyalahkan, eksplisit dia yang mengatakan menyalahkan, begitu. yang menyalahkan siapa? Kok bahas salah yang benar? Siapa bahas? Kok ya Uni kan nggak bilang itu salah. Yang salah itu adalah ketika Uni bilang begini, Sal, ada tertulis jangan buang sampah di sini. Ternyata yang tertulis adalah ini adalah kawasan pabrik di mana tempat ini adalah tempat melestarikan bunga-bunga alam yang indah, dan kemudian marilah kita bersukacita karena suamiku tidak ada di rumah. Misalkan begitu. Lalu Uni bilang ada tertulis demikian, jangan buang sampah. Uni berbohong sama si Sal. Nggak nyambung. Karena Uni bilang Karena- di situ nggak boleh buang sampah. Kok Karena nggak gini, nyambung? Unirfa. Kok nggak nyambung? Yang paling penting adalah inti. Ada tertulis Diam dulu. Inti dari Yang kamu saya mengatakan tanya, bahwa ada gimana tertulis, kamu jangan membuang sampah tempat ini, orang-orang akan mengira Kalau tidak seandainya boleh tidak membuang ada- sampah di situ. Intinya adalah bahwa kamu tidak boleh membuang sampah di situ. Mau secara orang itu mengatakan bahwa kamu mengatakan ada tertulis jangan buang sampah di situ, lalu orang mengatakan jangan buah di tempat ini, jangan buang di tempat ini, itu nggak masalah. Jangan buang, Nah, intinya adalah tidak boleh membuang tempat sampah di tempat itu. Jadi Yesus mengatakan seperti Iya, itu. bagaimana? Karena menegaskan Iya. bahwa Bentar dulu, Mesias bentar dulu, itu bentar dulu. memang dinubuatkan menderita, lalu setelah ia menderita ia bangkit mengalahkan kematian. Selesai. Kalau seandainya tidak ada tertulis di situ jangan buang sampah sembarangan, ketika Uni bilang jangan buang, ada tertulis demikian, Uni berbohong atau jujur? Loh, kamu nggak berbohong, kamu sedang menekankan intinya. Oh, berarti kalau mengatakan sesuatu yang tidak ada, berarti itu tidak berbohong dalam Kristen ya? Oke, terima kasih. Berarti Uni udah Dia paham mengatakan bagaimana parameter Kristen ya? Intinya, inti dari Saya pesan bukan itu tanya apa? inti, Coba saya aku tanya bertanya dulu. kalau Inti. seandainya Bentar inti dulu. dari pesan itu poin. Inti dari pesan, Poin pesan. itu Kalau- ketika kamu mengatakan bahwa jangan Dan buang pesan itu sampah boleh di disampaikan dengan tempat kebohongan. ini, apa inti yang sebenarnya kamu sedang Iya, maksudkan? inti pesan itu boleh tidak disampaikan dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada. Intinya Boleh. inti dari pesan itu tuh apa? Iya, inti pesannya Gimana? adalah jangan buang sampah dengan berbohong. Kalau nggak ada tertulis di situ, betul, jangan betul. buang sampah. Lalu Uni Ketika bilang kamu ada, mengatakan boleh berarti bahwa di Kristen. ada Oke, tertulis, udah dapat, udah ada dapat ya, tertulis udah, di sini, udah. Jangan buang Iya. sampah di sini, lalu orang tidak melakukan. Tapi nggak ada atau tertulis di tidak situ. membuang sampah di Bukan situ. tidak melakukan. Loh. Tidak ada tertulis di situ. Tapi Uni bilang ada tertulis di situ. Sementara nggak ada tertulis. Uni jujur atau bohong? Bohong. Uni memberikan informasi yang Aku benar atau mengatakan tidak? inti dari Iya. pesan itu. Itu tanda itu. Tanda on. Iya, menurut gini loh Sal Pasaribu. Ginilah kita kalau diskusi dengan kawan-kawan Kristen di Ya, pasar coba lihat Sal Yesaya Pasaribu. 53 itu secara Saya implisit tanya. menekankan bahwa anak manusia Yang Mesias itu ada menderita. tidak. Bang John, Dan biar Yesus jelaskan nggak ini salah dulu, Bang ketika John. mengatakan bahwa Bang John. Mesias itu harus Bang John. menderita untuk Iya, masuk Bang ke dalam John. kemuliaannya. Itu nggak salah. Bang, gini loh Bang, kan ada tertulis Bang di Amsal 30 nomor 6, jangan kamu menambahi firman biar jangan disebut kau pendusta. Jadi harus apa yang tertera itu yang dibaca Bang. Ada nggak tertulis dulu baru diimani Bang, kan begitu dalam keimanan Kristen. Aku kan pernah dari Intinya, Kristen. Yesus itu sedang menekankan inti dari pesan Yesaya 53. Coba nggak gini aja, Sal, gini Gimana aja. lu? Kita nggak Gimana? usah, kita nggak usah bahas Yesaya, nggak usah bahas. Kita bahas tentang apa definisi berbohong. Itu aja dulu. Gimana mau kita ke ayat suci arti berbohong? Jadi dia nggak paham. Kan kebenaran atau sesuatu yang ada. Nah, coba John, menurut kamu definisi berbohong apa? John itu ya tidak ada. Kalau definisi berbohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Satu, sepakat nggak kamu? Sepakatlah, Nah, kalau kenyataannya tidak ada tertulis, itu bohong atau jujur? ada masalahnya. Ketika aku katakan
Ya mana tertulisnya demikian? Bahwa Yesaya Mesias harus 53 mati itu dan kan sedang bangkit dari berbicara ketiga. tentang Mesias yang harus Coba. menderita. Tertulisnya begitu. Berarti Yesus sedang mengurangi firman Tuhan. Wah, di dalam kitab Amsal Sudah janganlah saya kau katakan mengurangi dan menambahkan bahwa firman Yesus Tuhan itu supaya kau tidak dikatakan sedang berdusta. menekankan inti dari pesan. Bolehkah menyampaikan inti pesan dengan cara mengutip firman Tuhan dengan cara berbeda dengan firman Tuhan yang telah tertulis? Dalam firman Tuhan tertulis bahwa dalam kamu kitab pikir. Yesaya nih, berarti begini ya. Apakah Yesus akan Bagaimana membaca dulu dari bagaimana 1 kamu sampai bertanya ke 20 saya? agar Bagaimana kamu orang-orang bertanya ke mengerti? saya tentang kitab? Bagaimana kamu bertanya kepada saya? Kita membahas definisi berbohong, lalu kamu mengatakan bahwa Yesus sedang menyampaikan Yesus inti. itu sedang Iya, mengatakan saya inti dari paham. itu. Apakah Ya, apakah Yesus salah? ya Apakah intinya Yesus salah? apa? Bentar dulu, aku- Intinya apa? Intinya Apa Yesus salah? Intinya adalah bahwa ia memang Salah seperti kalau- yang kalau- dibuatkan so- akan menderita karena dia berbohong. kesalahan umat-umat Allah yang memberontak kepada dibuatkan di mana? Allah. Tuhan. Iya, dibuatkan di mana? Bahwa tertulis demikian itu ada tuh di mana? Yesaya 53. Aku tadi katakan di situ bahwa ia akan menderita. Coba Yesaya 53 kita baca. Silakan. Menderita atau mati? Kamu bilang Kalau Yesaya mati dia ada. akan menderita. Ini kata dia bangkit dari ketiga. Mana yang benar nih? Oh, Yesaya pasal 53. Ayo kita bahas nih. Oh, ini sesudah Apa penahanan ini? dan Dia penghukuman jangan dia lari-lari. terambil. Saya belum buka. Saya Ini belum aku buka buktikan. Yesaya 53 Ini dia aku udah lari buktikan kemana-mana. bahwa dia mati. Aku buktikan dulu. Saya masih buka Yesaya 53. Saya belum Ini selesai buka Yesaya Yesaya 53 belum baca. Ini aku bacain ayat yang ke-8. Iya, tapi kan saya mau buka. Ayat Kamu yang nggak? ke-8 saya buktikan. Kamu bisa sabar nggak sih, John? Kenapa saya nggak diizin? Oke, ayat ke-8. Iya, Bilang dong kayak gitu. sesudah penahanan dan Kenapa? penghukum- Santai lah. Coba tarik napas Iya. dulu. John. Sudah John, tarik penahanan napas dan dulu. penghukuman Minum dia dulu, minum. terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan terus? kuburnya di antara orang-orang fasik. Jadi ia mati. Jadi kamu salah ngomong dia nggak mati, kan? Yang bilang dia nggak mati siapa? Katamu kamu Yang bilang dia nggak mati siapa? Saya nggak mem- kan? Menderita nggak mati itu mati gimana? Saya John yang saya bilang itu kan, ketika mati Yesus kan? mengatakan Ya, kan kalau kayak gitu diskusi Iya, udah mati, ya gimana mati, itu mati. apa kayak bukan masa Tuhan mau mati itu nggak apa-apa. Emang kami bilang Tuhanmu nggak mati kan menurut kalian Tuhan kalian mati ya sudah. Pertanyaannya adalah menderita kan bukan kita mati. yang saya minta bukti apa? Yang saya minta bukti apa? Yang saya Ya minta kan bukti kamu apa, katakan John? tadi menderita kan nggak mati. Lalu saya buktikan dia memang betul-betul mati di situ. Gimana? Saya nggak bilang itu. Kamu salah paham. Yang saya Nah, bilang adalah Tuhan beda kamu lagi. berdusta. Beda lagi ngomongnya. Nggak beda. Dari tadi kita fokus ke situ kok kamunya yang kabur-kaburan. Saya bilang Tuhan kamu itu berdusta. Kan itu yang belum selesai masalah kita. Kan dari tadi saya sudah memang bilang itu Tuhan kamu berbohong. Oke, Apa baik. kenapa Tuhan kamu Sudah, berbohong? Menurut Amsal Ya, belum selesai. menurutmu Saya dari tadi nggak itu dikasih berbohong, kesempatan. ya terserah, silakan. Tapi menurut saya Yesus sedang menekankan. Loh bukan, inti kalau dari udah surat. terserah ya udah ngapain diskusi Ya. kalau terserah Baik, bro. saya boleh nanya. Kalau udah terserah tuh nggak bisa Saya diskusi boleh nanya lagi. nggak? Saya boleh nanya. Tunggu dulu, sebelum kamu tanya, saya nggak mau kita tuh kayak nggak kelimak gitu. Sebelum kamu nanya, saya mau jelaskan. Teman-teman Islam yang menonton 276 ini ya, inilah diskusi dengan kawan-kawan Kristen. Kawan-kawan kita Kristen itu sadar atau sebentar lah, John. Masa saya nggak boleh ngomong sama netizen? Ini moderator. Kawan-kawan kita Kristen itu demi membela ideologinya, demi membela doktrinnya, bahkan mereka merusak peradaban dengan merusak definisi berbohong. Berbohong artinya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak relate dengan kenyataan dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan mengada-adakan yang tiada. Tidak ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Tapi yang tertulis adalah dalam Yesaya 53 itu begini tertulisnya. Sesudah penahanan dan penghukuman diterambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Sama tidak dengan perkataan Yesus tadi? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Tidak sama. Kalau memang ini maksudnya Yesus sedang meringkas firman Tuhan, Yesus sedang meresum, diperkecil sama dia. Jadi Yesus berbohong lagi nih. Apa? Harusnya Yesus nggak bilang ada tertulis demikian. Harusnya dia bilang ada teringkas, ada teresum, ada inti dari firman Tuhan dalam Yesaya begini. Jadi ketika Yesus mengatakan ada tertulis, aduh saya nih lagi ngomong, kamu kalau mau bantah saya itu minimal pakai ontologis Iya, lah. makanya ini Definisi bukan berbohong akan saya apa? bantah. Ya Soal nanti 3 selesaikan hari, dulu. Masa soal bantah 3 hari orang? mau saya bantah Saya ini, belum mau nggak? ngomong. Saya belum selesai. Dari tadi kamu kan saya udah bilang diskusi sama saya itu ada syaratnya. Minimal Ya, silakan, mengerti silakan. teologi dulu apa esensi. Iya, Nah, saya ketika bantah. saudara kita mengatakan
ketika saudara kita mengatakan Yesus itu tidak berbohong karena dia menyampaikan inti ajaran. Iya, inti ajaran. Masalahnya dia bilang ada tertulis, kecuali dia bilang ini, ada inti ajaran. Baik. Sekarang Intinya saya buktikan apa? bahwa Tuhan itu tidak berbohong. Saya belum clear. Tentang Bang John, 3 diam hari. dulu Bang John. Kamu tahu nggak definisi berbohong? Tentang 3 hari. Mau saya bantah? John, aduh, John, definisi berbohong itu adalah mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya, tulisannya berbunyi begini, John. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena permasalahan. Nah, itu tertulis kenyataannya. Tapi Yesus berbohong dengan mengatakan apa? Tertulisnya Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Dia menyatakan yang sesuatu ketiga. yang berbeda dengan kitab Yesaya. Di hari yang di hari yang ketiga itu bisa saya bantah. Kamu coba mengerti nggak? baca Kamu mengerti Alkitab. nggak konteks diskusi? Yunus 1 Saya ayat 17. lagi nggak mengatakan bahwa Tuhanmu nggak mati dan saya lagi nggak nanya Tuhanmu itu bangkit atau enggak. Saya lagi bahas Tuhan berbohong. Ya makanya Apa saya sih si bantah Johnny biar kok nggak kabur-kabur? berbohong. Makanya Saya saya lagi- bantah biar nggak Apa yang kamu mau bantah? Kamu kan Iya, dibilang kamu John tahu nggak arti berbohong itu apa? Berbohong artinya? Gantian John, gantian. Nanti kalau kamu di mute, kau bilang di Berbohong mute. itu artinya apa coba? Berbohong. Gitu lah, sabarlah John. Kita kan diskusi enak sama Uni kan, kamu dikasih Apa ngomong. arti berbohong? Itu aja. Arti berbohong itu tidak ada atau tidak sesuai. Selesai. Sesuai nggak perkataan Yesus dengan kitab Yesaya itu? Secara eksplisit tidak, tapi dia sedang menekankan intinya. Ya sudah, Ya, berarti Yesus salah saya. mengatakan bahwa ada tertulis karena yang dimaksud tertulis itu eksplisit. Ya udah, berarti dia berbohong kok, selesai. Sekarang Ya udah, mau nanya coba apa? kamu Mau nanya apa, baca. Dek? Silakan, Aku lanjut mau yang lain. menanggapi dulu tentang hari ketiga itu, ya. Katamu tadi mengatakan bahwa berbohong. Kata siapa berbohong? Coba kamu baca dalam Yunus 1 ayat 17. Saya bacakan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Apakah Yesus berbohong? Tidak. Ketika Yesus mengatakan Matius 12 ayat 40, ini adalah penggenapan. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena dalam Ibrani 10 ayat 1, bahwa segala yang tertulis dalam hukum Taurat perjanjian lama adalah bayang-bayang dari Kristus. Sedang Kristus adalah hakikatnya dari keselamatan itu. Selesai. Nah pertanyaannya Joy, kalau kayak gitu John, kau membawa itu John, Yunus itu di bumi atau di alam lain John? Di bumi. Nah berarti Yesus itu udah ketika dia meninggal di bumi atau di alam lain? 3 hari itu ya di alam lain lah gimana? Tentang 3 hari Sal, pertanyaannya. ada pertanyaan, Sal, ada pertanyaannya lebih bagus, Sal. Yesus Selesai. Yunus itu 3 hari 3 malam Boleh mati nanya? atau hidup? Udah itu aja Boleh pertanyaan. nanya? Tunggu dulu, kalau memang Yesus mengikuti Yunus mati atau hidup 3 hari? Yunus itu tetap hidup. Ini orang nih. Ya udah kalau gitu Yesus juga hidup lah karena dia ngikutin Yunus. Udah apalagi nih? Ya, memang rohnya berarti tetap dia nggak hidup. mati. Rohnya, kamu tahu nggak arti hidup itu apa? Ya memang rohnya tetap hidup. Emang ada roh yang mati? Emang roh ada yang mati? Tidak ada. Ya udah. Ya udah, Berarti yang memang berdoa tetap itu roh. hidup gimana Si sih? ya Yunus itu Dagingan aja. Yunus diproduksi kan kedagingan. Ya gimana sih? Pertanyaannya Yesus yang masuk ke dalam perut itu Aduh ya kedagingan. Allah, John. Begini Begitu. banget membela doktrin agamanya, ya Allah. Sampai-sampai kamu memperlihatkan dirimu seperti ini, nak. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Gara-gara Sekarang saya doktrin. boleh nanya nggak? Nah, iya. Boleh, tapi kamu kenapa kok masalah Yunus? Kamu bilang Yesus itu menjalankan semua yang terjadi kepada Yunus. Yunus mati atau hidup? Hidup. Baik. Berarti udah Yesus nggak mati, kan rohnya hidup. Berarti kamu bilang yang berdoa dalam perut ikan tuh rohnya Yunus. Baik. Apa ini? Kamu setuju Apa yang baik? bahwa Allah Kok itu setuju? Pas setuju. Berarti yang masuk ke dalam Bentar dulu. berarti yang masuk ke dalam maut itu Coba kerohannya kamu atau kedagingannya setuju John?
Bentar Enggak, dulu. yang masuk ke dalam maut itu ke rohannya atau ke dagingannya? Saya mau ngomong dulu. Soalnya saya sekarang Gak ada bedanya. nanya, host. Gimana sih, host? Enggak ada bedanya ya. Udah, kalau gitu udah, dia nanya aja udah. Iya, Udah bertanya 3 aja. poin yang blunder dari John kita udah terima lah. Yang penting orang udah menonton itu aja. Saya nggak memaksakan. Silakan Dek, tanya aja Dek. Nanya apa? Dek? Menurutmu, apakah setuju ketika Allah itu tidak serupa dan dengan makhluknya? Benar. Bukan setuju, memang begitu secara eksplisit. Baik. Allah laisa kamitslihi syai'. Apapun itu, bahwa Allah itu tidak boleh sama, ya kan? Loh, Dek, kalau tolonglah Dek, kalau bertanya itu sekali aja. Masa nggak jelas perkataan kita? Oke. Uni Oh, membawa itu dalil benar, Al-Qur'an benar, tadi, benar. laisa Manusia kamitslihi itu punya akal nggak? syai'un. Tidak. Manusia punya akal nggak? Manusia memiliki kemampuan Akal. berpikir yang Akal. disebut dengan akal yang berasal dari otak. Allah punya akal? Allah pemilik akal. Berarti sama, punya akal dong. Allah nggak butuh akal. Berarti Allah sama. nggak butuh akal, Dek. Berarti sama, Allah kan? nggak butuh daya. Enggak, Kok aku nggak dipaksa nanya itu. saya jawabnya nih? Punya akal. Allah B tidak punya butuh akal. Lah, Allah tidak butuh akal. Akal itu hanya untuk makhluk. A punya akal, B tidak punya Allah akal. Allah tidak butuh akal karena sumber ilmu Nah, datang dari Allah, adekku sayang. A punya akal, B Dek, tidak punya kenapa akal. sih? Allah tidak butuh akal, Dekku. La haula wa la quwata illa billah. Punya akal, B tidak punya akal. Aku udah 3 kali menjawab ya. Punya nggak? Allah A tidak butuh punya akal. Kamu nggak B tidak punya akal. terima. Bagaimana saya? Si John ini memang Allah mau tidak ini- butuh akal. Ya udahlah, terserah kamu lah. Allah udah dia nggak Iya, dia mendengarkan kayak jawaban. gitu loh Bang. Allah tidak Nggak butuh kayak gitu akal. Bang John pertanyaannya Bang John. Kan tadi bilang Maksud Tuhan Allah tidak dikatakan butuh bahwa akal, Dek. tidak sama, Unirita, Bang Hos, ya. Maksud dari tidak sama itu bukan berarti bahwa ketika manusia bisa melihat, bukan berarti bahwa Astagfirullah, Tuhan itu kamu tidak nih bisa apa sih? melihat. Kamu bertanya Diam ke dulu, saya. Unirita, diam Kamu dulu, kan dulu. bertanya ke saya. Gimana Kenapa kamu sih? menjelaskan? Saya mau ngomong. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Nggak gitu deh. Ketika dikatakan Ya, tapi diskusi tidak kamu itu sama. tadi katanya mau tanya sama saya. Ketika dikatakan tidak sama, itu bukan Tidak sama berarti memang dengan bahwa ketika aku. manusia itu bisa melihat, Allah tidak bisa melihat. Tapi penglihatan manusia dengan Allah itu berbeda. Allah penglihatannya itu bisa seluruhnya, bahkan Apa bisa sih? dilihat. Apalah kamu nih? Nah, manusia hanya bisa melihat. Sama nggak? Ya udah terbatas. sama nggak dengan manusia kalau gitu? Terbatas. Nah, tapi ketika dikatakan Ya, sama nggak apakah kalau gitu? sama-sama Sama melihat, nggak? sama-sama melihat. Tapi perbedaannya adalah jawab ya. Apa ini, dari Dek? manusia dan Allah. Jawab aja dia Uni ya. Allah Nggak, dia adalah ngomong apa Uni nggak semua. paham. Nggak, bentar deh, gimana sih menurutmu? Sal, bentar, Sal. Menurutmu itu Allah John terlihat nggak? si John ini kan tadi bertanya. Si John ini kan tadi bertanya sama Uni. Nih, Uni, Tuhan Uni sama nggak dengan makhluk? Uni bilang tidak sama. Uni sudah bilang berkali-kali tidak sama. Dalilnya mana? Tidak Allah samanya itu laisa apa? kamitslihi syai'un. Yang tidak sama itu Dalam apa? segala aspek deh, segala Apa? aspek. Segala aspek, Makanya baik. kalau diskusi itu Assalamualaikum segala semuanya. aspek deh. Ya Allah, Nah, biar Rofi. biar reda dulu, biar Salam, reda dulu. Jai. Assalamualaikum Gini loh, semuanya. Santai. Waalaikumsalam, Jai. Jai pula uni. Gini loh, John. Dek, Yang dimaksud tidak sama kau jelasin dulu. Apa? kalau seandainya John, saya sudah bilang segala aspek, masa kamu nggak ngerti? Segala aspek itu kamu nggak ngerti. Ya, Segala baik, aspek itu memang. berarti segala sesuatu tentang Tuhan. Dek, denger dek. Kalau kamu Uni tadi, Uni bertanya sama kamu, Uni dengarkan jawaban kamu. Tapi ketika kamu sudah lari ke topik lain, Uni stop. Uni tanya, Tuhanmu berdusta atau enggak? Ah, Tuhan saya enggak salah. Kita membahas satu topik, Sekarang clearkan giliran saya pindah. nanya. Topik clearkan pindah. Berarti kamu enggak sih? Kamu Ya, tak saya bukan nanya. nanya, kamu mau jelasin itu. Kalau nanya Ya, itu, saya ini nanya. nanya itu siapa, mengapa, di mana, Bahwa bagaimana? Allah itu Ya udah tidak tanya sama aja. dengan Dari tadi, makhluknya. Dek. Betul. Itu bukan bertanya deh, itu namanya kamu lagi jelaskan bahwa Allah sama dengan makhluk itu bukan bertanya, itu membedakan antara bertanya. Kamu tidak bertanya. Ini orang Kristen ini memang nggak Ya. bisa bedakan mana bertanya, mana Manusia itu menjelaskan, mana melihat ayat, nggak? mana bebek, mana Tuhan, mana manusia. Itulah John. Jadi gini loh John. Kamu tuh kenapa sih bertanya aja sulit John? Bertanya aja sulit. Gini loh John. Makanya, Tanya aja makanya nggak bisa. Manusia itu melihat kan. Sama John. Yang pertama itu bedakan Manusia dulu, John. melihat. Dengan Baik. makhluk, John. Baik, Allah melihat nggak? Maha melihat John, maha melihat. Allah maha melihat.
John, sama-sama coba. melihat, Aku namun jawab dengan perbedaannya akalku, John. adalah Iya, iya, Aku iya. jawab dengan akalku ya, boleh ya? berarti Oke. yang dikatakan bahwa tidak sama bukan berarti Aku nggak bisa. ketika manusia bisa melihat, Allah nggak melihat, bukan berarti Nggak seperti bisa dia itu. diajak ngomong. Gimana? Nggak bisa Nggak bisa dia ngomong, diajak John. ngomong. Kenapa? Dia Ketika dia di Dia mau pergi nggak bisa. dia, Nggak bisa kabur diajak dia. ngomong. Gitu dia, gitu ciri-ciri mereka. Gini John, Allah itu kenapa Unirifa bilang Allah tidak butuh akal? Aku jawab pelan-pelan, jangan dibalas dulu ya omonganku ya. Kenapa? Karena begini, akal itu adalah sifat manusia, John. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat sempurna dan tidak memiliki kekurangan atau kelemahan, John. Paham ya, John ya? Akal dalam konteks manusia adalah kemampuan untuk berpikir dan memahami dunia di sekitar kita. Itu konteksnya manusia, John. Namun Allah tidak memiliki kebutuhan untuk memikirkan atau memahami karena Ia adalah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Begitu, John. Paham nggak, John? Akal Maha manusia, John. melihat. Jangan dijawab dulu. Saya belum selesai ngomong. Akalmu tidak nyampe nggak apa-apa, oke? Akal adalah kemampuan berpikir yang diberikan Allah kepada manusia agar dapat memahami ciptaannya dan mencari solusi atas berbagai masalah hidup. Sementara Allah tidak butuh akal, itu kenapa? Allah tidak membutuhkan akal dalam arti yang sama dengan manusia karena Ia memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak terbatas, termasuk sifat Maha Mengetahui. Dalam Islam disebut Al-Amin. Paham nggak, John? Nanti kau nggak paham pula. Kalau seandainya Tuhan membutuhkan akal dan kau samakan dengan manusia, kayak mana kalau ada Tuhan idiot? Ya sama kayak kau jadinya. Gitu loh maksudku. Jadi Tuhan itu tidak membutuhkan akal karena maha Intinya. berakal, maha Intinya. mencipta, Inti. maha berkehendak, Inti. maha mengetahui, maha melihat, maha Intinya, Jai. segalanya. Inti yang John. dimaksud bahwa Paham nggak? mau manusia itu bisa melihat, Allah itu bisa melihat. Bedanya hanyalah Allah itu maha melihat, manusia itu penglihatan terbatas. Tapi sama-sama melihat. Setuju nggak? Oke, analogi gini John, analogi gini John. Kaki manusia sama kaki gunung sama nggak John? Beda. Nah, begitu juga. Beda. Ya, aku tuh minta intinya aja Nah, bahwa makanya Allah gini dan John, manusia John, itu dengar bre, sebentar. berarti yang dikatakan tidak sama itu nggak Bre. bisa semua dilakukan oleh manusia, itu nggak bisa Oke, dilakukan bre. Allah. Sebentar. Kamu nih memang gini, bre. Nah, pertama-tama bedakan dulu, John. Allah dengan makhluknya, John. Allah itu hakikatnya adalah menciptakan. Ingat ya, yang menciptakan. Sudah menciptakan. Sementara pencipta segala sesuatu hakikatnya itu adalah makhluk yang Allah ciptakan tadi. Makanya kata Allah di Quran surah Al-Zumar berfirman begini, Allah adalah menciptakan segala sesuatu dan Dia maha memelihara segala sesuatu. Bagaimana mungkin jika Allah menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, Dia tidur? Manusia dapat tidur nggak? Bisa. Allah, Tuhan dapat tidur nggak? Tuhan nggak pernah tidur. Nah, berarti bukan sama kan? Yang saya tanyakan bukan itu. Tuhannya John tidur. Nih gimana sih Tahu kalau saya, itu tahu tolonglah. itu. Jangan Karena Yesus bisa. mengatakan Jangan dalam bisa. manusia. Gini loh, Dek. Kalau seandainya diskusi Sebentar dengan dulu. umat Islam itu. Aku nih giliran nanya malah kalian nanya terus gimana? Dari tadi kan orang suruh tanya. Kamu nggak, makanya jangan menjelaskan. Intinya Tanya aja, kalian setuju nggak? Mau maha melihat kayak mau melihat Ya kayak nggak sama intinya. lah. Intinya itu Melihat sama-sama dengan maha melihat itu nggak sama. Loh, Intinya itu beda. sama-sama melihat. Beda. Kok memaksakan Beda sama? gimana? Sama-sama Loh, melihat. yang bener nggak? satu kok memaksakan? Ini bukan bertanya tapi memaksakan pendapat. Loh, Melihat dengan maha melihat itu beda. Melihatnya Tuhan dengan melihatnya manusia itu beda. Kalau kata melihat Ngerti. artinya adalah Dek, Ngerti bagaimana saya. kamu bilang sama-sama melihat? Kalau sama-sama melihat berarti penglihatan manusia dengan penglihatan Tuhan sama. loh, Kami kan yang sudah saya bilang katakan tuh, sama-sama melihat itu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mana makin, sih? nanti kita kayak pasar nanti nggak teratur nanti Iya. diskusinya. Maksudnya Biar gini, kita nggak kalau kebur-keburan. John- Saya to the point. Ini kalau Johnnya udah capek gantian sama teman yang lain gitu. Gitu aja John. Kalau Biarkan nanti terakhir, biar terakhir nanti. Oh, ya, Tidak, kita jawab terakhir. Untuk terakhir kalinya saya menjawab John ya. Kamu kalau tetap memaksakan pemahamanmu yang salah itu kepada kami umat Islam, sebenarnya kami umat Islam tidak perlu menjawab lagi. Kenapa? Pertama bikin capek. Kedua akhirnya debat kusir. Yang ketiga nanti ikut semua dibilang kami keroyokan. Nah, kalau kamu bilang sama-sama melihat beda. Kalau sama-sama melihat itu artinya adalah penglihatannya sama. Nah, karena kenapa dikatakan Allah laisa kamisli syai'un, tidak sama dengan Yang mengartikan makhluk. itu tahu, Loh,
Kan Yang sama-sama mengartikan melihat bahwa tadi. dikatakan sama-sama melihat itu bukan Ya udah, arti berarti sama-sama penglihatan melihat. mereka itu sama, tapi yang dikatakan Nah, yaudah sama-sama bahwa melihat yang apa? tidak sama adalah yang satu maha melihat, yang satu penglihatan terbatas. Ya, berarti kan tidak Namun sama ketika dong. dikatakan bahwa apakah keduanya itu bisa melihat, ya Memang bisa melihat. Terus ya masalahnya apa? udah. Berarti yang dikatakan tidak sama itu adalah satunya Iya, terus maha, satunya nggak berarti maha. kan tidak sama kan? Ya sudah, berarti nggak sama kan? Iya, tapi bukan Ya berarti sudah, bahwa terus ketika masalahnya apa? manusia itu bisa melihat, Allah nggak bisa melihat. Poin permasalahannya Nah, dari kan. argumen kamu apa? Akan aku nih bingung loh. Ya Aku artinya belum kalian tuh sering ngerti gini, apa? sering gini. Ketika mengatakan, oh enggak sama dengan manusia. Apa sih John? John jangan curhat. Maksudnya gitu loh. Poin permasalahan dari diskusi bahwa saya mengatakan Allah laisa kamisli syai'un. Bantahannya dari kamu itu apa, John? Ya Allah, Robbi. Gini banget diskusi sama Intinya orang Kristen. sama-sama melihat nggak? Kan saya bilang tidak bisa dikatakan sama-sama melihat. Nah, sama-sama Kalau dikatakan melihat nggak? sama-sama melihat. Kalau di John, kamu normal nggak? Iya, Anak sama normal atau melihat anak nggak? autis? Sama-sama melihat Anak autis itu beda dengan anak normal. Saya punya anak satu agak besar, autis hiperaktif. Dia nggak mau dengarkan kita ngomong. Kamu tuh normal nggak? Kalau normal, dengarkan Normal dulu dong, orang tua makanya aku ngomong. nanya, Ya sama-sama udah dengar. melihat nggak? Ini mau gimana mau bisa jawab, John? Saya mau Jawab, ngejawab sama-sama aja. melihat nggak? Ini saya mau melihat. ngejawab gimana? B, tidak melihat. Bagaimana caranya saya A mau melihat, menjawab? B tidak melihat. Ya udahlah gantian ya. Kamu menang deh ya. Kamu menang ya. Nggak bisa jawab, Saya kan? kalah ya. Ya saya kalah, kamu menang, oke? Yaudah, John menang, Uni kalah ya teman-teman. Ya, terima kasih, Tuhannya orang teman-teman. ya, Ya, ya mantap. Ada. John menang, Uni kalah. Pintar. Nah ya dek. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya. John menang, Uri. Tepuk tangan dulu tal. John Ya, ya. menang, Uni kalah. Ya, udah ya dek ya, oke. Di mute dulu deh ya, karena udah menang nanti Uni kasih 2.000 sore ya, sayang ya. Oke, nanti Uni kasih permen. Baik, Uni yang ada, udah menang gantian mama ngomong ya nak. Ya Uni ya. Baik. selalu kalah Uni Rifa dia. Iya aku kalah. Iya aku kalau sama orang Kristen aku kalah. Semua orang Kristen tuh mengalahkan Uni Rifa. Pokoknya Uni Rifa nggak pernah menang. Betul. Semua orang Kristen itu kalau diskusi sama Uni Rifa, orang Kristen pasti menang. Ya menang pokoknya ya. Ada. Udah gantian saya mau ngomong. Aduh gantian. Udah lah, Aja. Jangan menang. Aye ya. Udah. Oke. Udah ya. Bunda ngomong ya nak. Oke. Udahlah, dia menang aja udah, kasihan. Oke, teman-teman harus dipahami bahwa aspek-aspek esensi, ada yang namanya esensi, ada yang namanya ontologis, ada yang namanya persamaan. Nah, kalau kita bicara persamaan, kita bicara dunia matematik. Teman-teman mungkin pernah dulu belajar persamaan antara X tambah Y samanya apa? X tambah Y sama dengan Y tambah X. Nah, ada aspek-aspek sama, ada aspek-aspek nggak sama. Laisa kamisli syai'un artinya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan memiliki sifat yang sifatnya tidak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Tidak akan pernah sama. Apa yang tidak samanya? Banyak, segala aspek. Kalau manusia bisa melihat, penglihatannya terbatas. Kalau manusia melihat itu membutuhkan bola mata. Kalau manusia melihat memiliki maju mundur dari daya penglihatannya. Ada kekurangan-kekurangan dalam segi penglihatan manusia, membutuhkan sebuah bola mata. Tapi apakah Allah seperti itu? Allah yang laisa kamitsli syai'un itu maha melihat. Artinya penglihatannya tidak terbatas, tidak membutuhkan bola mata. Allah tidak membutuhkan akal karena Allah adalah pemilik ilmu. Kenapa manusia itu perlu akal? Ada istilah filsafat namanya adalah manusia hayawanun natik. Hayawanun natik maksudnya manusia itu masuk klasifikasi hewan yang berpikir. Jadi udang itu punya otak tapi tidak berpikir. Apakah sama-sama punya otak sama manusia? Sama. Apakah udang sama manusia? Tidak. Udang punya otak, manusia punya otak. Apakah sama-sama berotak? Sama-sama memiliki otak tapi tidak dikatakan otaknya sama. Tetap aja tidak sama. Kalau sama-sama memiliki esensi sama, tapi jangan dipelintir. Esensinya Tuhan maha melihat, esensi manusia melihat dengan keterbatasan.
Ya. Jadi John yang menang tadi ya, dia menang teman-teman. Kenapa dia Uni katakan menang? Imam Syafi'i berkata, lebih baik aku berdebat dengan 1 orang pintar daripada 1000 orang bodoh. Ya aku Berdebat akan menang gitu. melawan 1000 enggak, pintar. bukan. Berarti aku pintar Satu dong, karena orang kurang satu. Aku enggak 1000. salah. Lebih baik aku berdebat dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bodoh. 1 orang bodoh ini akan mengalahkan aku. Jadi kalau aku dengan 1000 orang Iya. pintar, aku akan menang. Tapi kalau 1 orang bodoh mengalahkanku, aku akan kalah. Jadi enggak, aku enggak bilang kamu John, kamu udah menang aja. Kalau menang jangan ini lagi. Kan kalau udah menang tuh harusnya udah happy. Woi, bentar dulu. Kan Uni bilang sama John, John John udah menang. Udah kak, kan Saya belum kenal sama kamu. Sama saya kalau diskusi itu ada syarat. Kalau enggak bertanya aja. Sabar, Boy. Iya. Jun udah menang. Udah ya, Dek. Jun udah menang ya. Nah, jadi teman-teman, benarlah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu supaya sebenarnya kita tidak perlu mendebat teman-teman kita dari kalangan Kristen. Cukup kalian dengarkan saja bagaimana narasi mereka, maka kalian akan paham kenapa mereka tetap menjadi Kristen. Ya, inilah dari semua ada 4 proposisi yang bertentangan dengan narasi setelahnya. Proposisi di awal, Tuhan bukan manusia, dibantah dengan Tuhan manusia. Tuhan tidak berdusta, realitas Tuhan berbohong. Kemudian Tuhan apa tadi satu lagi tuh, akhirnya kan berkontradiksi. Maka teman-teman yang belajar secara akademik definisi kebenaran silahkan ambil. Tahu kan kenapa mereka tetap jadi Kristen? Itu alasannya. Apakah perlu kita berbantah-bantah dengan saudara kita Kristen? Nggak perlu. Untuk membuat harmonisasi dunia ini semakin indah, apa yang perlu kita lakukan buat orang Kristen? Ya udah, mereka menang aja. Makanya saya bilang Tuhan menang. Mengalau nih ya. Ya. Ini mengalah aja. Apa-apa. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.